Di saat Indonesia lagi heboh dengan badai reshuffle dan juga lagi sibuk mereformasi Polri, dan tidak henti-hentinya isu ijazah palsu juga sering kali menghiasi media-media yang ada di layar kaca kita. Tiba-tiba ada sebuah pertemuan yang sangat mengejutkan, yang mana isu-isu tadi mengarah pada satu nama, yaitu Bapak Joko Widodo. Dan isunya adalah pertemuan antara dua orang yang lain kutub tapi bisa bertemu, yaitu pertemuan antara Joko Widodo dan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Bagaimana kisahnya, bagaimana pertemuannya? Yuk kita cek dulu. Ya, menarik sekali ya pertemuan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo dan juga Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, yang mana kedua orang ini merupakan sosok yang bisa dikatakan sangat bertolak belakang ya. Sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang memang kita ketahui beliau sempat menduduki posisi orang paling paling radikal gitu mungkin ya, dan juga Bapak Joko Widodo yang memang dikenal dengan sosok yang sangat moderat. Nah, kalau bahasa jurnalis seperti itu. Nah, mereka bertemu dan menurut informasi yang kami dapatkan dari channelnya Edi Mulyadi, bahwa pertemuan ini memang pertemuan yang sangat mendadak. Jadi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini secara mendadak langsung mengunjungi kediaman Bapak Joko Widodo. Nah, kenapa beliau ingin mendatanginya? Karena memang beliau mengetahui bahwa ternyata Bapak Joko Widodo masih memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan bagaimana hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini ya. Jadi karena kediamannya itu sangat dekat dengan rumah atau tempat dari pesantrennya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, maka beliau langsung mengunjungi kediaman Joko Widodo. Dan Bapak Jokowi juga sangat kaget karena tiba-tiba sekali seorang ulama besar ya, tidak hanya ulama besar tapi juga memang sudah terkenal pamornya tidak hanya di Indonesia bahkan di internasional, itu tiba-tiba datang. Dan terjadilah pertemuan tersebut pada siang hari, dan pertemuannya itu sekitar 20 menitan ya. Nah, tujuannya adalah, yang kita dapatkan informasi adalah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir memberikan nasihat kepada Bapak Joko Widodo sebagai seorang muslim, sebagai orang yang kuat ya, sebagai juga dulunya sebagai mantan pemimpin, mantan presiden, dan beliau tahu bahwa ternyata Bapak Joko Widodo juga masih memiliki kekuatan di dalam pemerintahan ya. Jadi beliau memberikan nasihat sebagai seorang muslim, sebagai seorang ulama, sebagai seorang ustadz, memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan, karena ad-dinun nasihah ya. Dan salah satu nasihat itu disampaikan kepada pemimpin-pemimpin muslim dan juga kaum muslim lainnya. Dan juga bagaimana menasihatinya ya, beliau langsung saja datang secara empat mata. Dan inilah yang tradisi Islam yang sering yang sering dilakukan oleh para sahabat dan juga para salaf, yaitu menasihati secara empat mata tanpa menjatuhkan martabatnya. Walaupun memang di era demokrasi ada hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi catatan ya, karena kebebasan berpendapat dan sebagainya. Tapi cara inilah cara yang diteladani oleh para salaf ya. Dan menurut informasi juga, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini juga sudah mengirimkan surat kepada Kepresidenan Prabowo Subianto dan juga meminta langsung kepada Joko Widodo untuk dilakukan pertemuan secara langsung bertiga kalau bisa. Nah, inilah informasi yang kami dapatkan dari channel Edi Mulyadi. Nah, seperti apa nasihat-nasihat yang disampaikan? Inilah, mari kita simak. Saya hanya menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasehati. Nah, Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti ya. Nasihatnya apa Pak? Nasihatnya? Ya, nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Kalau saya ini sedang berjuang, minta supaya negara ini jatuh dengan hukum Islam. Presiden pun sudah saya nasihati lewat surat, ya itu saja. Hanya nasihat itu kewajiban seorang ulama, menasihati rakyat, menasihati orang kafir, menasihati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya. Itu saja, tidak ada tujuan lain. Ya, sangat kaget saya kedatangan beliau. Intinya beliau nasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Itu aja.